Tidak semua orang akan menyukai Anda, dan itu tidak apa-apa. Entah karena sesuatu yang Anda katakan, keputusan yang Anda ambil, atau cara Anda membawa diri, pasti ada orang yang tidak setuju. Tapi inilah intinya, ketidaksukaan orang lain tidak berarti Anda melakukan sesuatu yang salah. Bahkan, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki pendirian, hidup dengan tujuan, dan tidak hanya mengikuti arus. Pikirkan sejenak, setiap kali Anda menyuarakan pendapat atau mengejar tujuan, Anda pasti membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa belajar menerima, bahkan merangkul ketidaksukaan, bisa menjadi kekuatan super Anda? Hari ini, kita akan membahas topik yang menyentuh kita semua. Bagaimana mendapatkan kekuatan untuk menerima ketidaksukaan orang lain, melalui sudut pandang filosofi Stoik, kebijaksanaan kuno yang relevan hingga kini. Selama beberapa menit ke depan kita akan mengeksplorasi mengapa orang mungkin tidak menyukai kita, bagaimana hal itu memengaruhi kita, dan yang terpenting, bagaimana kita dapat menggunakan prinsip Stoik untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk tumbuh. Baik Anda menghadapi kritik di tempat kerja, hubungan yang rumit, atau hanya mencoba menjadi diri sendiri di dunia penuh penghakiman media sosial, video ini untuk Anda. Kita akan berbagi cerita dari masa lalu dan masa kini, memberikan strategi praktis yang bisa langsung diterapkan, dan semoga Anda dapat melihat ketidaksukaan dalam perspektif baru pada akhirnya. Mari kita mulai dengan mengapa orang mungkin tidak menyukai kita. Ini adalah masalah yang kompleks, tetapi memahaminya dapat membantu kita mengatasinya dengan lebih baik. Kadang-kadang, orang tidak menyukai kita hanya karena kita berbeda. Mungkin Anda memilih karier yang tidak biasa, atau gaya hidup Anda tidak sesuai dengan norma di komunitas Anda. Ingat, ketika Steve Jobs keluar dari kuliah untuk mengejar hasratnya di bidang teknologi, banyak orang, termasuk orang tuanya sendiri, tidak memahami atau menyetujui pilihannya. Tetapi keberaniannya untuk menjadi berbeda mengubah dunia. Di lain waktu, orang mungkin tidak menyukai kita karena keputusan yang kita ambil memengaruhi mereka. Para manajer sering menghadapi hal ini saat harus membuat keputusan sulit demi kebaikan perusahaan. Bayangkan harus memilih antara memberhentikan beberapa karyawan atau mempertaruhkan masa depan seluruh perusahaan. Tidak peduli keputusan apa yang Anda ambil, pasti ada yang tidak senang. Kadang-kadang, itu bahkan bukan tentang kita sama sekali. Ketidaksukaan orang lain bisa muncul dari rasa tidak aman, kecemburuan, atau kesalahpahaman mereka sendiri. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya tidak menyukai Anda begitu saja, bahkan sebelum Anda sempat berkata halo? Seringkali, itu lebih tentang mereka daripada tentang Anda. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana ketidaksukaan orang lain memengaruhi kita. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung mencari persetujuan. Ketika merasa tidak disukai, itu bisa membuat kita meragukan diri sendiri, merasa cemas, atau bahkan ingin mengubah siapa diri kita hanya agar diterima. Ingat masa SMA? Bagaimana rasanya ketika anak-anak keren tidak menyukai Anda? Rasa cemas itu, kekhawatiran terus-menerus tentang apa yang orang lain pikirkan, sangat melelahkan, bukan? Yang lebih buruk, bagi banyak dari kita perasaan itu tidak sepenuhnya hilang saat dewasa. Kita hanya lebih pandai menyembunyikannya. Ketidaksukaan orang lain dapat memengaruhi harga diri kita, kemauan untuk mengambil risiko, dan bahkan kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa penolakan sosial dapat mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Benar, merasa tidak disukai secara harfiah bisa menyakitkan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Dampak ketidaksukaan tergantung pada bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dan disinilah segalanya menjadi menarik. Reaksi umum terhadap ketidaksukaan biasanya terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang mencoba mengubah diri untuk menyenangkan orang lain. Kita mungkin meredam kepribadian kita, menyembunyikan pendapat sejati, atau menyerah pada mimpi yang tidak disetujui orang lain. Ini seperti memakai topeng,
Selalu berusaha menjadi apa yang kita pikir diinginkan orang lain. Yang lain mungkin bereaksi sebaliknya dan menjadi defensif atau agresif. Mereka mungkin menyerang balik pada orang yang tidak menyukai mereka, mencoba membalas dendam. Ini seperti pendekatan, Anda tidak bisa memecat saya karena saya mengundurkan diri dalam interaksi sosial. Lalu ada yang menarik diri. Mereka mungkin menghindari situasi sosial, berhenti berbagi ide, atau menghindari hubungan dekat sama sekali. Ini adalah cara melindungi diri, tetapi bisa menyebabkan kesepian dan kehilangan peluang. Tapi ada cara lain untuk bereaksi, mengubah ketidaksukaan dari kelemahan menjadi kekuatan. Disinilah filosofi Stoik masuk. Stoikisme adalah filosofi Yunani kuno yang telah membantu orang menghadapi tantangan hidup selama lebih dari 2000 tahun. Pada intinya, Stoikisme adalah tentang fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi memahami dan memilih bagaimana meresponnya. Ketika menghadapi ketidaksukaan, Stoikisme menawarkan perspektif yang kuat. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari persetujuan eksternal, melainkan dari hidup sesuai dengan nilai-nilai kita dan melakukan apa yang kita anggap benar. Bayangkan ini, bagaimana jika nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai Anda, tetapi seberapa setia Anda pada prinsip Anda? Bagaimana jika kritik bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi kesempatan untuk memeriksa diri dan menjadi lebih kuat? Salah satu prinsip Stoik yang relevan dengan topik ini adalah ketidaknyamanan sukarela. Para Stoik percaya pada secara sengaja menempatkan diri dalam situasi yang tidak nyaman untuk membangun ketahanan. Dalam konteks ini, itu berarti menerima ketidaknyamanan karena tidak disukai, dengan mengetahui bahwa itu membuat Anda lebih kuat dan lebih jujur pada diri sendiri. Konsep penting lainnya adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain, peristiwa eksternal. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita membebaskan diri dari tirani mencari persetujuan terus-menerus. Stoikisme juga menekankan pentingnya refleksi diri. Para Stoik percaya pada secara teratur memeriksa pikiran dan tindakan kita untuk memastikan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika dihadapkan dengan ketidaksukaan, pendekatan Stoik adalah berhenti sejenak dan bertanya, apakah kritik ini valid? Apakah itu selaras dengan nilai-nilai saya? Bagaimana saya bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri? Mari kita lihat contoh nyata penerapan Stoikisme. Ambil kisah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan filsuf Stoik terkenal. Meski menjadi salah satu orang paling berkuasa di dunia, ia menghadapi kritik dan tantangan terus-menerus. Dalam tulisan pribadinya, yang kemudian diterbitkan sebagai Meditations, Marcus sering mengingatkan dirinya untuk tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Ia menulis, "Jika seseorang dapat menunjukkan bahwa apa yang saya pikirkan atau lakukan tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah, karena saya mencari kebenaran yang tidak pernah merugikan siapapun." Sikap ini memungkinkan Marcus untuk memimpin dengan efektif, membuat keputusan sulit, dan tetap setia pada prinsipnya, bahkan ketika menghadapi ketidaksukaan. Ia tidak mengabaikan kritik, tetapi juga tidak membiarkan kritik itu mengendalikannya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai alat untuk perbaikan diri dan tetap fokus pada apa yang ia yakini benar. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menerima ketidaksukaan? Itu yang akan kita eksplorasi dalam bagian video ini.
Kita akan melihat strategi praktis untuk mengubah cara pandang terhadap ketidaksukaan, membangun ketahanan, dan menggunakan kritik sebagai alat untuk tumbuh. Ingat, tujuan kita bukan untuk menjadi kebal terhadap perasaan tidak disukai, melainkan belajar menavigasi perasaan tersebut dengan cara yang membuat kita lebih kuat, lebih otentik, dan pada akhirnya lebih damai dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, pendapat paling penting tentang diri Anda adalah pendapat Anda sendiri. Sekarang mari kita mendalami kekuatan penerimaan. Mengapa menerima ketidaksukaan sangat penting? Jawabannya sederhana. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Pikirkan, berapa banyak energi yang sudah Anda habiskan untuk mencoba membuat semua orang menyukai Anda? Berapa kali Anda memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang? Melelahkan, bukan? Dan ironisnya, itu tidak pernah benar-benar berhasil. Selalu akan ada seseorang yang tidak setuju. Menerima ketidaksukaan membebaskan Anda dari pengejaran tanpa akhir ini. Itu memungkinkan Anda fokus pada apa yang benar-benar penting, hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, mengejar tujuan Anda, dan menjadi diri sendiri. Ketika Anda menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda memberi diri Anda izin untuk menjadi otentik. Tapi disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira menerima berarti menyetujui. Mari kita perjelas. Menerima ketidaksukaan tidak berarti Anda menyukainya atau berpikir bahwa orang lain berhak memperlakukan Anda dengan buruk. Itu hanya berarti Anda mengakui realitas situasi tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Bayangkan Anda sedang memberikan presentasi di tempat kerja. Anda sudah mempersiapkannya dengan matang, tetapi Anda melihat seorang kolega di barisan belakang melipat tangan, tampak tidak setuju. Setelah selesai, Anda mendengar komentar seperti, "Itu tidak akan berhasil." Menerima berarti mengakui, "Oke, orang ini tidak setuju dengan saya," dan melanjutkan presentasi Anda. Itu tidak berarti Anda harus menyukai sikapnya atau mengubah pendekatan Anda untuk mencoba memenangkan hatinya. Mari kita lihat contoh nyata dari sejarah. Cato yang muda, seorang negarawan Romawi yang terkenal dengan integritas moralnya, sering menghadapi kritik keras karena prinsip-prinsipnya yang tak tergoyahkan di masa korupsi politik. Suatu hari, saat berbicara di Senat Romawi melawan korupsi, seorang rival politik begitu marah hingga meludahi wajahnya. Dalam budaya Romawi, ini adalah salah satu penghinaan paling besar. Seluruh senat terdiam, menunggu bagaimana Cato akan bereaksi. Apa yang dilakukan Cato? Dia dengan tenang menghapus wajahnya dan melanjutkan pidatonya. Dia tidak membalas, tidak marah, dan tidak mundur dari posisinya. Dia menerima realitas apa yang terjadi tanpa membiarkan itu mengalihkan perhatiannya dari tujuannya. Reaksi Cato menunjukkan kekuatan menerima ketidaksukaan. Dia tidak membiarkan tindakan lawannya mengendalikannya atau mengganggunya dari apa yang menurutnya penting. Dia menjaga martabat dan fokusnya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita dapat melihat ketidaksukaan sebagai alat untuk tumbuh. Mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi kritik bisa menjadi salah satu pendorong terbaik untuk perbaikan diri. Jika didekati dengan pola pikir yang tepat. Pikirkan saat seseorang mengkritik Anda. Rasanya menyakitkan, bukan? Tetapi, setelah rasa sakit awal itu berlalu, pernahkah Anda menemukan diri Anda berpikir, mungkin mereka ada benarnya? Itulah awal dari menggunakan ketidaksukaan sebagai alat untuk pertumbuhan. Kritik memaksa kita untuk memeriksa diri sendiri, menantang asumsi-asumsi kita, dan mendorong kita keluar dari zona nyaman. Ketika seseorang tidak menyukai sesuatu tentang kita atau pekerjaan kita, itu adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam kritik ini? Apakah ada sesuatu yang bisa saya tingkatkan? Namun, ada satu catatan penting.
Tidak semua kritik diciptakan sama. Memilah kritik yang berharga sangatlah penting. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini spesifik? Apakah itu dapat ditindaklanjuti? Apakah itu datang dari seseorang yang pendapatnya saya hormati? Atau setidaknya seseorang yang memiliki pengalaman relevan? Jika jawabannya ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mungkin telah menemukan peluang emas untuk tumbuh. Jika jawabannya tidak, jika kritik itu samar, tidak membantu, atau datang dari seseorang yang tidak memahami situasi Anda, maka Anda bisa mengakui kritik itu dan melanjutkan tanpa membiarkannya memengaruhi Anda. Mari kita lihat contoh modern dari seseorang yang menggunakan ketidaksukaan sebagai alat untuk tumbuh. Elon Musk. Di masa awal Tesla dan SpaceX, kedua perusahaan menghadapi kritik dan skeptisisme yang luar biasa. Banyak orang tidak menyukai gaya Musk yang blak-blakan dan menganggap idenya tidak realistis. Alih-alih terpuruk, Musk menggunakan kritik itu untuk mendorong dirinya lebih jauh. Dia mendengarkan kritik teknis yang valid dan menggunakannya untuk meningkatkan produknya. Ketika orang mengatakan mobil listrik tidak bisa menarik atau praktis, dia bekerja lebih keras untuk membuktikan sebaliknya. Ketika mereka mengatakan roket yang dapat digunakan kembali adalah hal yang mustahil, dia dan timnya terus berinovasi hingga mereka berhasil. Musk tidak membiarkan ketidaksukaan menghentikannya. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai tantangan untuk diatasi, masalah untuk diselesaikan, dan dalam prosesnya, dia merevolusi dua industri. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda perlu merevolusi sebuah industri untuk menggunakan ketidaksukaan sebagai alat pertumbuhan. Tetapi Anda bisa menerapkan prinsip yang sama dalam hidup Anda. Lain kali Anda menghadapi kritik, cobalah melihatnya secara objektif. Apakah ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menjadi lebih baik? Selanjutnya, mari kita lihat beberapa strategi praktis untuk menghadapi pendapat negatif. Karena mari kita hadapi, mengetahui sesuatu secara teori adalah satu hal. Menerapkannya saat Anda berhadapan langsung dengan ketidaksukaan adalah hal lain. Pertama, kembangkan ketahanan emosional, kemampuan untuk bangkit kembali dari pengalaman negatif. Ini seperti membangun otot emosional. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat jadinya. Salah satu cara untuk membangun ketahanan adalah melalui apa yang disebut psikolog sebagai reframing, mengubah cara Anda berpikir tentang suatu situasi. Sebagai contoh, alih-alih berpikir, orang ini tidak menyukai saya pasti mengerikan, cobalah berpikir, pendapat orang ini hanyalah satu perspektif. Itu tidak mendefinisikan saya. Teknik lainnya adalah berlatih self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Seringkali ketika orang tidak menyukai kita menjadi kritikus terbesar bagi diri sendiri. Tetapi bagaimana jika Anda memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti Anda memperlakukan seorang teman baik? Alih-alih menyalahkan diri sendiri, katakan, ini adalah situasi yang sulit, tetapi saya melakukan yang terbaik. Saya akan melewati ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang menetapkan dan menjaga batasan pribadi. Batasan adalah batasan yang Anda tetapkan tentang bagaimana orang lain boleh memperlakukan Anda. Ini sangat penting untuk menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri dan mengurangi dampak dari pendapat negatif orang lain. Menetapkan batasan berarti mengatakan tidak pada permintaan yang tidak masuk akal. Berbicara ketika seseorang memperlakukan Anda dengan tidak hormat, atau memutuskan sejauh mana Anda ingin terlibat dengan kritik tertentu. Ingat, Anda tidak harus hadir dalam setiap argumen yang Anda diundang. Misalnya, jika ada rekan kerja yang terus-menerus mengkritik pekerjaan Anda dengan cara yang tidak konstruktif, batasannya bisa berupa berkata, "Saya terbuka untuk menerima masukan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti, tetapi komentar negatif secara umum tidak membantu."
Bisakah kita fokus pada saran konkret untuk perbaikan? Strategi lain yang kuat adalah mempraktikkan mindfulness dan refleksi diri. Mindfulness berarti hadir sepenuhnya di saat ini dan menyadari pikiran serta perasaan Anda tanpa menghakiminya. Ketika Anda dihadapkan pada ketidaksukaan atau kritik, mindfulness dapat membantu Anda mengamati reaksi Anda tanpa dikuasai olehnya. Cobalah ini. Saat Anda merasakan sengatan ketidaksukaan dari seseorang, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Perhatikan bagaimana perasaan Anda, emosi apa yang muncul, sensasi fisik apa yang Anda rasakan. Tapi jangan menghakimi perasaan tersebut atau mencoba menghilangkannya. Hanya amati. Tindakan sederhana dari kesadaran ini dapat menciptakan jarak antara pemicu, ketidaksukaan orang lain, dan respons Anda. Refleksi diri berjalan seiring dengan mindfulness. Ini tentang secara teratur memeriksa diri sendiri. Apa nilai-nilai saya? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai tersebut? Ketika Anda yakin tentang siapa diri Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ketidaksukaan orang lain kehilangan banyak kekuatannya. Sekarang, mari kita coba sesuatu yang interaktif. Pikirkan tentang situasi baru-baru ini, di mana Anda merasa tidak disukai atau dikritik. Sudah? Oke, sekarang mari kita bekerja melaluinya bersama. Pertama, perhatikan bagaimana perasaan Anda ketika memikirkan situasi ini. Di mana Anda merasakan ketegangan di tubuh Anda? Emosi apa yang muncul? Amati perasaan itu tanpa mencoba mengubahnya. Sekarang, ubah cara pandang Anda terhadap situasi tersebut. Alih-alih fokus pada ketidaksukaan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apakah ada kebenaran dalam kritik ini yang bisa saya gunakan untuk tumbuh? Jika tidak ada, anggap ini sebagai kesempatan untuk berlatih tetap teguh dalam nilai-nilai Anda. Berikutnya, tetapkan batasan. Apa batasan sehat yang bisa Anda tetapkan dalam situasi ini? Bagaimana Anda bisa mengomunikasikan batasan ini dengan hormat tetapi tegas? Terakhir, tunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. Katakan pada diri Anda, ini sulit, tetapi saya melakukan yang terbaik. Saya belajar dan tumbuh dari pengalaman ini. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.